Ketegangan antara Rusia dan NATO meningkat usai jet tempur aliansi itu mencegat drone Rusia yang memasuki Polandia. Peristiwa ini menjadi keterlibatan militer langsung pertama sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 dan dinilai sebagai tindakan agresi yang mengancam keselamatan warga sipil. Insiden itu juga menegaskan aturan utama NATO, yaitu jika satu negara diserang, maka semua anggota harus ikut membela. Jika konfrontasi benar-benar pecah, siapakah yang lebih unggul, Rusia atau NATO? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir The Week, kembalinya Donald Trump ke kursi Presiden AS membuat negara-negara NATO lain didorong untuk meningkatkan belanja pertahanan. Hal itu dilakukan demi memastikan komitmen Washington tetap terjaga sebagai penjamin utama aliansi. AS adalah kontributor terbesar NATO dengan anggaran militer mencapai 916 miliar dolar atau sekitar 15 kuadriliun rupiah pada 2023. Menurut Statista, jumlah itu hampir 40% dari total global. Angka ini hampir setara dengan gabungan belanja militer 10 negara lain di dunia. Inggris berada di posisi ke-6 dengan anggaran 74,9 miliar dolar atau sekitar 1,23 kuadriliun rupiah. Karena ada kekhawatiran AS bisa menarik diri dari NATO, pada Juni 2025, anggota aliansi sepakat menargetkan 5% PDB untuk pertahanan pada 2035. Washington Post menulis langkah ini wajar agar Eropa bisa berbagi beban lebih banyak, sementara AS bisa fokus berinvestasi menghadapi kebangkitan Cina. NATO dinilai layak dipertahankan dan diperjuangkan karena kepentingannya besar bagi Eropa. Meski anggaran besar, efisiensi NATO masih dipertanyakan. BBC mencatat ada 178 sistem persenjataan berbeda dan 17 jenis tank di Uni Eropa membuat koordinasi sulit. Proses pengadaan senjata yang panjang juga memperlambat upaya konsolidasi. Kiev Independent menyebut, meski 32 anggota NATO bisa membentuk pasukan modern yang kuat, khususnya di Eropa masih ada kekurangan amunisi, industri pertahanan yang terfragmentasi, dan sistem pertahanan udara yang lemah. Artileri dan kendaraan lapis baja barat dianggap usang. Sebaliknya, Ukraina justru memiliki tentara paling siap tempur karena terbiasa dengan sistem baru berbasis elektronik dan drone. Menurut anggota parlemen Ukraina, Oleg Dunda, serangan Rusia ke Baltik bisa terjadi tanpa tank, melainkan dengan strategi tak konvensional seperti memutus komunikasi, menghantam infrastruktur dengan drone, hingga mengirim pasukan tanpa tanda pengenal. Hal ini bisa membuat Estonia, Latvia, dan Lituania jatuh ke Rusia tanpa satupun tembakan dari NATO. Konflik di Ukraina juga mendorong ekspansi NATO. Finlandia resmi bergabung pada April 2023, disusul Swedia pada Maret 2024 setelah 2 tahun menunggu akibat veto Hungaria dan Turki. Kedua negara memang memiliki industri pertahanan maju, tetapi nilai terbesar mereka adalah keuntungan geografis. Kehadiran Finlandia dan Swedia memperkuat sisi timur laut NATO, sekaligus melindungi negara-negara Baltik yang dianggap paling rentan dari agresi Rusia. Di samping itu ada keraguan apakah pasal 5 NATO benar-benar akan dijalankan jika Rusia menyerang anggota aliansi. UK Defense Journal menulis, intelijen Jerman menduga Presiden Rusia Vladimir Putin bisa saja menguji komitmen ini. Intelijen Denmark juga memperingatkan Rusia mungkin memicu perang lokal dengan tetangga dalam 6 bulan ke depan dan dalam 2 tahun bisa menimbulkan ancaman nyata terhadap satu atau lebih anggota NATO. Walaupun dihantam sanksi internasional dan menghadapi hambatan di Ukraina, Rusia terus mempercepat produksi militernya. UK Defense Journal mencatat anggaran pertahanan Rusia melonjak dari 120 miliar euro atau sekitar 2,3 kuadriliun rupiah pada 2025. Angka itu berarti sekitar 6% PDB, hampir 4 kali lipat dari 2021. Intelijen Jerman yakin ekonomi perang Rusia menghasilkan lebih banyak persenjataan daripada sekadar untuk Ukraina yang menunjukkan persiapan untuk konflik lebih besar. Awal 2025, Putin juga mengumumkan wajib militer skala besar untuk menambah pasukan aktif menjadi 1,5 juta. Jumlah ini lebih besar dari militer AS, tetapi masih jauh di bawah kekuatan gabungan NATO yang mencapai lebih dari 3,4 juta personel aktif.
Dalam jumlah peralatan, Rusia kalah jauh, hanya 4.292 pesawat militer dibandingkan 22.377 milik NATO. 419 kapal perang melawan 1.143 kapal NATO, serta 5.750 tank berbanding 11.495 milik NATO. Kendaraan lapis baja Rusia juga kalah jauh, 131.000 melawan hampir 1 juta milik NATO. Namun dalam hal nuklir, kedua pihak relatif seimbang. Rusia memiliki sekitar 5.580 hulu ledak nuklir, sedangkan NATO 5.559. Ekonomi Rusia tetap mampu menopang industri militernya untuk memproduksi tank, rudal, amunisi, dan artileri. Menurut laporan Ukraina, target produksi Rusia pada 2025 termasuk 2.500 rudal, 250 tank, 1.100 kendaraan lapis baja, dan 57 jet tempur baru. Produksi masif ini memperlihatkan persiapan bukan hanya untuk Ukraina, tapi juga kemungkinan konfrontasi dengan NATO pada 2030. Jenderal Carsten Buer dari Jerman memperingatkan, dengan ratusan tank yang diproduksi setiap tahun, Rusia bisa menyerang negara Baltik anggota NATO pada akhir dekade. Jelas Suwalki, wilayah di antara Polandia, Lituania, dan Belarus, dianggap titik paling rawan yang bisa memicu perang lebih besar antara Rusia dan AS. Jika Rusia menyerang Baltik, konsekuensi langsungnya adalah korban jiwa dan pengungsian massal. Secara global, Bloomberg Economics memperkirakan dampak ekonominya bisa menurunkan output dunia 1,3% atau sekitar 1,5 triliun dolar atau sekitar 24 kuadriliun dalam tahun pertama. Faktor ini mencakup kerusakan di wilayah perang, kenaikan harga energi akibat putusnya pasokan Rusia dan gejolak pasar keuangan. Al Jazeera menyebut meski Rusia memperkuat militernya, mereka belum siap untuk melawan NATO. Aliansi ini justru semakin solid sejak invasi ke Ukraina. Bahkan tanpa AS, kekuatan militer kolektif Eropa sudah cukup kuat. George Ellison dari The Telegraph menekankan keunggulan NATO ada pada teknologi modern, interoperabilitas, dan struktur komando terbaru yang memungkinkan pasukan cepat beradaptasi di medan perang. Dengan pengalaman panjang, persenjataan modern, serta perbedaan kualitas senjata yang signifikan, NATO diprediksi dapat mengalahkan Rusia dalam perang konvensional dengan cepat. Namun risiko besar muncul, serangkaian kekalahan bisa mendorong Moskwa menggunakan senjata nuklir taktis ketimbang menerima kekalahan total. Secara keseluruhan, NATO memiliki keunggulan besar atas Rusia dalam hal jumlah pasukan, teknologi, dan struktur komando. Namun, ketangguhan ekonomi perang Moskwa serta kemampuannya meningkatkan produksi militer membuatnya tetap menjadi ancaman serius. Dan yang paling berbahaya, jika terdesak, Rusia berpeluang menggunakan senjata nuklir taktis sehingga konflik langsung antara keduanya berisiko memicu perang global yang lebih besar. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.